mungkin dalam 10 tahun atau kurang, kita akan melihat sistem AI yang mungkin akan lebih pintar daripada kita. Benar. Ada juga bahaya yang tentang inequality. Kerjaan mungkin akan digantikan oleh AI. Orang-orang yang tahu AI bakalan bisa benefit dari AI. Sementara orang-orang yang nggak tahu akan tertinggal di belakang. Melihat ke misinformasi, bias, hate speech, kita bisa mengidentifikasi dengan memakai AI. Jadi kita nggak lagi polarisasi terhadap etnik atau agama, tapi lebih polarisasi terhadap politik. Indonesia itu masih kurang infrastruktur untuk membangun kemampuan kita di bidang AI. Banyak universitas kita yang bahkan belum ada machine learning. Jangan sampai AI yang mempergunakan kita atau malah kita jadi berkelahi gara-gara AI. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Bertemu podcast The Chapter bersama aku Pak Tirto dan Diajeng. hari ini kita mau bahas yang futuristik. Oh, futuristik. Iya. Apa itu futuristik? Kebayang robot AI, apa tuh AI? AI itu artificial intelligence. Artificial intelligence. Atau kecerdasan buatan gitu Pak Tirto ini ya. Agak baru-baru kurang paham ya. Tapi itu isu menarik tau. Iya. AI, ya kan? Langsung aja kali ya Karena ke yang sekarang lebih banyak banget lagi digaungkan banget itu yang AI. lebih paham ya, yang udah dari lama. Betul. Kita udah kedatangan satu narasumber Mbak yang Dery. tentunya ahli gitu ya, pakar yang mau berbicara soal AI gitu. Dan sebenarnya gimana sih AI itu sendiri apa? Terus juga kebijakan-kebijakannya apa yang mungkin teman-teman tuh belum tahu, belum paham gitu soal AI karena sekarang bertebaran banget nih di media sosial. Ada gitu. dramanya juga ya, Pak. Bener banyak banget. Kalau teman-teman ngikutin pasti tahu yang di XX itu. Ya udah, selamat datang buat Mbak Dery Wijaya. Halo Mbak Dery Wijaya. Ini narasumber spesial gitu ya. Karena boleh aku mau bacain sedikit riwayat pendidikan Mbak Dery gitu yang ini luar biasa banget tahu kalau dibacain coba. Dari Pertama, pendidikan pertamanya itu dari Tanjong Katong Girls School Singapura ya, 1996 itu dari aku lahir sampai itu. 98. Dia itu aku baru lahir juga 98. Terus Mbak Dery ini juga lulusan Temasek Junior College ya Mbak, benar ya? Di Singapura SMA. juga. Di Singapura SMA-nya juga. ya. Tahun 1998 sampai 2000. Kemudian Ada lulusan National juga University of National Singapore. University of Singapore. Itu sarjana dan S2 berarti ya, master. S1 S2. Oke. Sempat kerja juga sebelum di antara itu. Oke, kayak magang-magang gitu atau? Enggak, ngajar. Oh, ngajar Ngajar. juga. Oh, keren banget. Ini ada lagi universitasnya, masih ada 3. Masih ada ternyata. Ini gimana baca? Carnegie Mellon Carnegie. University. Dia PhD. University Gelar PhD ya. of Pennsylvania sama di ini ya, Monash Sekarang, University. ya, sekarang sebagai Sekarang, profesor ya. Madya di Monash University Ini Indonesia. pakai bahasa Indonesia bisa? Apa harus pakai bahasa Inggris jangan Di kita. di ngobrol Singapura ya. dari udah Kecuali bisa Singlish. Oh, pakai Singlish. Oke, kalian belajar Singlish juga ya gitu udah ya. langsung ya. Ini kita langsung aja lah ya, kita mau ngobrol sama Mbak Dery Wijaya. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Makasih. Seru banget. Obrolan kita hari ini seru banget karena kita sekarang ada di The Chapter bareng Mbak Dery Wijaya. Boleh langsung dong kita mau ngobrol soal Dari apa yang sih? paling Tirta? dasar dulu lah ya. Sebenarnya apa sih AI itu, artificial intelligence Iya, apa itu sih kan? kecerdasan buatan itu Kalau yang aku tahu kan paling tren itu ChatGPT ya, sama Iya, yang itu. lagi rame tuh bikin wajah kita dari AI gitu kan, Suara kayak juga bisa kartun-kartun, diubah-ubah gitu atau kan. video. Kalau Coba. dari Mbak Dery sebenarnya pengertian AI itu sendiri apa? AI itu sebenarnya suatu bidang Mm-mm. yang salah satu bagian dari ilmu komputer yang berusaha membuat sistem komputer yang bisa melakukan hal-hal dengan cara yang cerdas. Oke. Maksudnya cerdas dari pikiran kita seperti manusia ya, bisa melakukan hal-hal tersebut seperti layaknya manusia. Nah, ini sebenarnya AI itu udah dari tahun 40-an, Waduh, 50-an. tuaan udah. Berarti AI emang ya. sudah berarti emang Sudah udah ada ya? Ya, dari Oh, zaman oke, dulu oke, itu sejak komputer mulai ada, Hmm, sudah ada langsung. keinginan untuk membuat sistem komputer iya, yang iya, bisa iya. secerdas manusia. Tapi gitu. itu dari mana sih Mbak awalnya? Maksudnya kayak negara mana sih yang mencetuskan duluan untuk ada AI kemudian itu sampai berkembang? yang kayak Alan Turing, ya kan? Turing itu sebenarnya dia salah satu yang bikin yang namanya Turing test. Jadi sesuatu sistem komputer yang secerdas manusia itu dianggap cerdas kalau bisa lolos
yang dia namakan Turing test. Oke. Jadi Turing test ini sebenarnya simple ininya. Jadi komputer ditaruh di belakang layar, di depannya orang berinteraksi lewat keyboard gitu ya. Iya. Nah, di belakang itu bisa jadi komputer, bisa jadi orang. Kalau si penanya yang menanya itu tidak bisa membedakan yang di belakang itu komputer yang jawab atau orang, nah berarti dia pas Turing test, lulus gitu. dia. Iya, Kalau sekarang dengan ChatGPT pasti lulus sudah. Iya tuh banyak banget tuh yang pakai ChatGPT buat kuliah, buat sekolah sekarang kayak Kadang nyari ide juga dari iya tuh dari ChatGPT ya. pakai Iya. ChatGPT. Kalau fungsi-fungsinya nih sekarang gitu yang diaplikasikan mungkin selain ChatGPT tuh kayak apa sih? Iya, sebenarnya sih dari dulu itu udah banyak sistem AI yang kita pakai sehari-hari juga. Kayak misalnya kalau buka email, sering nemu spam nggak? Udah jarang kan? Sekarang udah ada foldernya sendiri buat spam kan? Nah itu sebenarnya sistem untuk memilih-milih mana yang spam, mana yang nggak mungkin orang ya melakukan. Jadi itu sebenarnya sistem AI juga. Berada di belakang layar ya. Itu salah satu sistem AI paling pertama yang dibikin. Kalau bot-bot gitu AI nggak, Mbak? Robot juga yang bisa gerak atau yang lucu-lucu jatuh itu ya, kayak banyak video robot jatuh segala macam itu juga AI. Jadi AI itu terbagi jadi beberapa jenis. AI yang untuk berbicara seperti manusia. Nah, itu yang natural language processing namanya. AI untuk melihat. Itu yang VR nggak sih? Melihat ya, VR itu termasuk di dalamnya juga yang bisa mengenerate gambar, mengerti gambar. Ini gambar kucing, ini gambar itu yang kayak Google Lens di Google ya. Bisa tahu ini botol. Nah, itu botol. Terus yang kemarin ini untuk mendeteksi tulisan, yaitu computer vision. Itu di bawah computer vision. Terus yang untuk bergerak segala macam itu di bawah robotics. Dan selain itu masih ada bidang lain kayak human computer interaction, di mana kita gimana sih caranya bikin sistem komputer yang nggak cuman bagus, pintar, tapi juga bisa berinteraksi dengan kita secara secara lebih natural. Nah, itu human computer interaction. Jadi bisa chatan sama komputer. Iya, bisa ngobrol. Jadi kan sekarang kita ada yang namanya juga speech to speech translation ya. Jadi kita bisa ngomong dalam bahasa A, langsung terus orang yang dengar bahasa B gitu ya. Kalau yang ngomong terus tiba-tiba dia bisa langsung jadi word gitu. Ya, menulis speech recognition, speech to text. Iya. Tapi kalau kan tadi ngomongin ChatGPT, tapi ada nggak sih Mbak bisa masukkan misalnya AI itu bisa nge-generate juga video, terus juga konten-konten suara kayak gitu-gitu. Ya, itu yang sekarang namanya generative AI. Ya, generative AI itu selain dia bisa mengerti dan melakukan tugas-tugas kayak memisahkan mana yang spam, mana enggak, dia bisa juga mengenerate suatu konten buat kita. Konten itu bisa berupa tulisan, gambar, video, dan lain sebagainya gitu. Itu berarti kalau nggak salah butuh ini ya, prompt ya. Ya. Kalau sebenarnya kalau kadang ada juga yang bilang bikin prompt tuh sulit, emang sesulit apa sih buat jadi kayak video atau gambar gitu. Jadi kan gini, sebenarnya kan AI ini dilatihnya, jadi ada perbedaan antara kita berpikir suatu sistem itu intelijen dengan cara berpikir kita. Karena zaman dulu banget itu udah ada sistem yang dianggap orang intelijen, namanya Eliza. Boleh dijelasin nggak, Mbak? Eliza itu sebenarnya dia cuman ngebaca tulisan kita. Misalnya kita pertanyaan nih, kenapa halo, terus dia cuman ngelihat halo, terus dia repeat dia balik halo. Terus siapa namamu? Dia bisa dari nama, jadi pakai kata kunci nama, terus dia jawab namaku, jadi ada template-nya. Gitu. SimSimi ya, Mbak? Kayak SimSimi ya. Iya. Teman-teman tahu SimSimi enggak? Itu kayaknya dulu terkenal banget SimSimi itu. Bisa chatan sama robot. Iya, bisa chatan kan. Nah, itu sebenarnya dia pakai kata kunci, terus dia pakai template. Jadi kalau kita bilang, "Kok kamu baik banget sih sama aku?" Dia bilang, "Oh, kamu suka kalau aku baik sama kamu." Itu dia cuma merepeat aja ya, mengulang aja. Nah, itu orang udah nganggap itu intelijen karena pandangan kita terhadap mesin itu seakan-akan mesin bisa berpikir seperti kita. Padahal cara mesin berpikir atau mengambil keputusan itu kadang bisa jauh berbeda. Nah, di generative AI ini cara dia mengenerate konten itu sebenarnya ngelihat dari data yang sudah dia pernah dimasukkan untuk training dia. Jadi sebenarnya ChatGPT itu dilatihnya hanya untuk
memprediksi kalau dia udah ngelihat kata A, B, C, D, E dalam suatu kalimat, kata berikutnya apa sih kira-kira yang paling mungkin. Jadi ngambil ini juga ya, ada dilatih gitu ya, dikasih data. Dikasih data, jadi kok promnya itu kan. Nah, tapi karena kan semua kalimat itu banyak variasinya ya. Jadi tiap kali kita nge-prom, bahkan dengan prom yang sama, hasilnya bisa beda-beda. Nah, makanya prom engineering jadi penting, karena tergantung kita nge-promnya gimana, hasilnya bakalan berubah sesuai dengan sesuai dengan perubahan prom, dia berubah juga. Bahkan satu prom yang sama berubah-ubah juga. Jadi kita harus sampel beberapa kali gitu ibaratnya. Berarti dikasih data itu, berarti datanya ada penyaringan dulu nggak apa, asal ambil aja. Kita nggak tahu ya, tapi karena sistem-sistem ini kebanyakan close system, kayak OpenAI, ChatGPT itu kan mereka close, jadi mereka nggak bukaan data apa aja yang dia pakai ya. Tapi kebanyakan data yang dipakai itu memang dari internet. Jadi itu yang menyebabkan banyak permasalahan di kemudian hari, karena data internet misalnya dia paling banyak itu kalau source yang multilingual ya, berbagai bahasa itu kan Wikipedia. Benar-benar. Padahal Wikipedia yang menulis Wikipedia berapa persen yang perempuan? Coba 15% cuman. Gitu. Jadi terjadi secara gender juga bisa terjadi bias gitu di kata-kata yang dikeluarin oleh ChatGPT. Padahal Wikipedia loh ya. Ada gender bias. ChatGPT-nya jadi belum lagi yang jadi. kayak belum lagi kayak Reddit. Kaskus. Nah, itu lebih dikit lagi cewek dan lebih banyak bahkan umur berapa sampai berapa doang gitu. Dan datanya juga belum tentu benar ya. Kayak Reddit gitu. Banyak konspirasi teori dan lain sebagainya. Tapi kan Mbak Dery ini ya nekunin soal natural language processing gitu. Boleh nggak sih dijelasin soal itu tuh lebih dalamnya kayak apa sih gitu? Ya, jadi natural language processing tadi di bawah AI itu ada beberapa bidang. Yang NLP atau natural language processing ini yang berhubungan dengan membuat sistem komputer yang bisa mengerti tulisan, kata-kata, speech ya, suara dan lain sebagainya dalam bahasa manusia. Dan kemudian sesudah dia mengerti, bisa memproses, mengerti, dia bisa melakukan tugas-tugas dalam bahasa manusia juga gitu. Oke, berarti kita tinggal dikasih arahan gitu ya? Ya, sekarang kan kita dengan prompt kita kasih arahan ya. Iya. Learning by instruction. Iya. Kalau risetnya sendiri kayak gimana contohnya? Saya kalau riset saya tuh dalam dua bidang yang gede ya. Satu machine translation, itu gimana kita bisa membuat sistem komputer yang bisa menerjemahkan dari bahasa A ke bahasa B. Nah ini kalau kita lihat Google Translate gitu kan udah ada, terus ChatGPT udah bisa ya. Tapi itu terbatas ke sekitar berapa ratus bahasa aja. Sekitar mungkin kalau Google Translate itu ada 300-an bahasa. Tapi di dunia kan ada 7.000-an bahasa ya. Bahasa Sunda, bahasa Jawa. Kalau kita nyoba bahasa daerah Jawa dia udah lumayan oke ya. Tapi kalau kita udah pakai bahasa Sunda, kemudian bahasa Minang, bahasa Bali, dia makin lama makin jelek performance-nya gitu. Tergantung datanya juga ya. Tergantung jumlah data. Iya, tapi kalau di Google Translate itu emang adanya kayaknya bahasa daerahnya Jawa, Sunda gitu. Jawa, Sunda, Minang ada kayaknya. Daerah-daerah yang kalau itu grammar itu juga bisa berarti. Grammar, mengerti grammar. Iya. Kayak Grammarly itu kan ada ngecek juga. Iya. Nah, itu dilatihnya juga dari ngelihat tulisan-tulisan yang gramatikal dan kemudian melihat tulisan-tulisan yang nggak gramatikal. Nah dari situ itu semacam translation juga dari ungrammatical ke grammatical. Gitu. Iya, menarik. Kalau yang riset ini nih yang kemarin kan pas pemilu tuh katanya ada riset soal hate speech sama polarisasi media. Itu bisa diceritain nggak hasilnya kayak gimana? Iya. Jadi tadi satu bidang riset saya itu machine translation ya, terutama untuk yang kita bilang low resource languages, bahasa-bahasa daerah, kayak bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Nah, bidang riset saya satu lagi itu yang lebih interdisciplinary, yang sama orang-orang dari komunikasi, dari jurnalisme, dari public health. Nah, itu melihat ke misinformasi, bias, hate speech, dan gimana kita bisa mengidentifikasi tulisan-tulisan tersebut gitu dengan memakai AI. Nah, jadi di pemilu kemarin kita kerjasama dengan di Monash Indonesia kerjasama dengan AJI,
aliansi jurnalis independen untuk membuat sistem monitoring sistem komputer yang bisa mendeteksi postingan-postingan yang mengandung hate speech atau polarizing message selama pemilu. Nah, jadi yang kita lakukan ya seperti biasa kalau AI kan harus dilatih. Ya, nah kita mencari data, kemudian kita anotasi, jadi manual. Jadi tiap-tiap grup minoritas kita undang untuk jadi anotator kita, untuk menganotasi. Jadi mereka ini baca berapa ribu tweet, Instagram, bukan orang. Orang ya. Waduh, capek nggak? Kayak baca novel ya. Capek kan kayaknya secara mental juga capek. Jadi untuk melihat mana yang hate speech, mana yang enggak gitu ya, di label. Oh ini hate speech, ini enggak, ini polarizing, ini enggak. Nah dari situ data itu kemudian kita pakai untuk melatih si AI sistem ini gitu. Biar dia tahu yang ini hate speech apa bukan. Iya, jadi kan dari contoh yang diberikan ke dia kemudian belajar memilah. Kita jadi gurunya ya. Ya. Tapi kalau dibandingin sama pemilu yang 2019 itu gimana, Mbak? Ada penelitian juga nggak sih? Iya, jadi kita membandingkan antara, kan sebelumnya juga pernah ada dashboard tentang hate speech tahun 2019. Nah, itu kita ngelihat ada bedanya nggak level hate speech tahun ini sama sebelumnya. Nah, kita melihat emang tahun ini lebih banyak hate speech dibanding. Soal apa tuh? Nah, tapi ya ini ada tapinya. Tapi bukan domestik. Ini lebih banyak yang hate speech terhadap orang Yahudi karena Israel Palestinian konflik. Ya. Jadi waktu kita lihat monitoring sejak bulan September ya, itu ada peak emang di Oktober. Kita kenapa ini Oktober ada sesuatu tanggal 8 atau 9 gitu. Nah itu si Palestinian Gaza konflik gitu kan. Jadi terjadi banyak hate speech di situ, kayak ya kata-kata kayak bunuh lah ini apa Israel lah gitu ya. Ya segala macam gitu. Tapi secara yang domestik sendiri kalau kita take out yang terhadap Yahudi, turun hate speech kita. Jadi Indonesia. Aduh. Tapi kalau politiknya sendiri dibanding secara sama polarisasi, secara polarisasi kita juga banyak polarizing message tentang Israel juga. Cuman yang domestik sama levelnya kayak 2019. Mungkin bedanya adalah jenisnya. Jadi kita nggak lagi polarisasi terhadap etnik atau agama, tapi lebih polarisasi terhadap politik. Ya kalau 2019 kan dulu itulah ya. Agama, terus juga etnik minoritas juga, identitas benar-benar. Sekarang lebih yang mensupport satu grup politik versus yang tidak support grup politik tersebut. Apa mungkin karena sekarang juga ada 3 kubu gitu ya, jadi kayak makin lebih ini juga politiknya. Iya, mungkin agak kurang. Iya benar-benar kurang karena ada 3. Bukan 2. Iya. Tapi kalau yang 2 mungkin kan langsung aja gitu ya. Lebih ini ya mungkin sih. Kalau 3 mungkin ada yang sibuk sendiri gitu. Agak susah ya. Agak susah harus 2 banget 3. Kurang. Tapi ternyata turun ya. Aku mikirnya karena sekarang medsos makin gampang diakses gitu. Makin naik. Iya, enggak. Ternyata secara hate kita berkurang. Nah, bagus deh. Oke. Syukurlah itu. Tapi kalau Mbak Dery tertarik sama riset bidang teknologinya nggak sih AI-nya? Iya, kalau dari bidang AI-nya sih yang menarik itu karena kita kurang hate ya tahun ini. Jadi sesudah kita suruh anotasi terus sampai berapa kali anotasi ya, berapa step, berapa tahap. Sampai kita tahap ketiga, tahap keempat masih kurang datanya. Jadi untuk melatih AI ini kan harus banyak datanya ya. Benar-benar. Nah akhirnya kita minta bantuan ChatGPT dong. Akhirnya kepake juga ChatGPT-nya. Jadi kita bilang ke ChatGPT, ini contoh-contoh hate speech ya. Bisa kasih contoh lain nggak? Jadi dia bisa mengenerate memang. Nah itu salah satu bahayanya ChatGPT sih. Tapi di sini kita pakai untuk kemudian melatih sistem AI untuk mengidentifikasi hate speech. Tapi orang yang sama bisa memakai untuk menyebarkan. Berarti AI sekarang udah nggak pakai keyword doang ya? Bisa kalimat. Satu kalimat. Ya, mereka kan kalau generate sudah seperti ya nggak keyword based lagi atau rule based lagi. Gitu. Kemudian gimana ya kalau ada peran ChatGPT gitu buat kemarin aja masih ada
ada yang kuliahnya tugasnya pakai ChatGPT. Iya benar. masih ngaco lah ya. Iya banyak. Tapi hati-hati kalau pakai ChatGPT itu karena kadang dia berhalusinasi. Itu salah satu masalah dia. Oh, kok bisa gitu ya? Maksudnya? Karena kalau dia tidak tahu sesuatu, sistem AI ini tidak dilatih untuk bilang saya nggak tahu gitu. Dia akan selalu berusaha menjawab. Jawabannya. Selalu berusaha helpful. Berarti apapun jawabannya dong ya? Iya, jadi makanya dia akhirnya membuat-buat. Oh, dia gitu kan. belok-belokin ke yang agak ke arah-arah itu ya. Bahkan bisa ada nama-nama atau sumber yang tidak ada. Dia cuman bikin-bikin aja. Tapi berarti sebenarnya kalau as a human tetap harus melihat juga apakah si isi ChatGPT juga udah clear atau bener atau ternyata masih ada yang keliru gitu-gitu. Iya. Karena bisa kedengarannya kayak ya orang berhalusinasi lah. Jadi fluent. Jadi bagus bahasanya, tapi waktu dibaca kok kok nggak nyambung ini, kok ini sumbernya nggak bisa aku temuin. Nah itu salah satu masalah ya, masalah generatif AI. Ini menarik banget menarik. Ya, paham banget gitu Mbak Dery. Bener. Apa sih sebenarnya yang bikin tertarik gitu Mbak Dery sama bidang AI ini? Sebenarnya sih aku tertarik mulai waktu SMA karena waktu itu ada pilihan untuk ngambil computer science. Nah, aku pikir apa sih computer science gitu kan? Ternyata kita bisa bikin kayak sesuatu dari code aja gitu, sesuatu kayak kita ngambil dari pikiran kita, terus kita bikin jadi produk gitu, bisa gitu kan? Nggak perlu kayak harus bikin kayak fisika atau biologi ya. Tinggal ngetik apa ya? Karena seakan-akan kayak ini ya dari resource yang dibutuhkan lebih dikit lah dibanding bidang ilmu lain gitu ya. Berarti itu momennya lah ya. Momennya langsung itu mau kok bisa ya gitu. Iya, kenapa kok bisa akhirnya mau juga jadi peneliti di bidang itu juga gitu akhirnya. Itu gara-gara waktu S1 diajakin ada program namanya Undergraduate Research Opportunity Project. Nah, itu buat anak-anak S1 buat anak-anak S1 untuk ngambil riset, ngerjain proyek riset gitu. Nah, bukan buat skripsi ya. Kalau di sini kan S1 buat skripsi kadang cuman buat kebutuhan lulus. Betul. Nah, ini benar-benar profesor memang atau dosen memang mengajak kita di research project dia gitu. Nah, dari situ saya belajar dari profesor saya, kok menarik ini riset gitu, karena kita mencari ilmu baru ya di luar yang sudah kita ketahui, gimana kita bisa push boundary of knowledge itu gitu. Nah, itu yang kayak karena saya dulu suka main detektifan itu kayak semacam kayak menyelesaikan suatu problem gitu ya. Ya gitu sih awalnya dari situ. Kalau itu kan momennya, kalau tokoh ada nggak yang mempengaruhi gitu kan? Mungkin detektif mungkin katanya. Conan jangan-jangan. Atau Alan Turing kan. Ada nggak tokoh gitu yang mempengaruhi gitu? Tokoh ya. Kalau saya sih lebih ke dosen saya dulu ya. Dosen S1 itu yang menginspirasi bahwa kita bisa ngerjain riset gitu kan, mengenalkan riset ke saya gitu kan, terus curiosity dia gitu ya. Jadi lebih orang personal sih. Soalnya kayaknya orang yang kita temuin mungkin personally malah lebih ada efeknya ke kita ya dibanding orang yang terkenal gitu. Apalagi diajarin langsung ya. Meskipun waktu S3 terus saya dosen saya itu salah satu bapak machine learning namanya Tom Mitchell. Jadi dia itu yang nulis buku machine learning, buku textbooknya. Nah itu, tapi orangnya saya waktu ketemu sih nggak kenal gitu. Baru sesudah dikasih tahu teman-teman, itu kan terkenal banget dia. Oh iya ya. Gitu. Kalau enggak saya mungkin nggak berani ngajak ngomong kan. Tapi gara-gara nggak tahu malah ngajak ngomong, terus akhirnya bisa kerja sama dia gitu. Sebenarnya gitu. Luar biasa banget ya. Ini kan kita datengin Mbak Dery juga karena perkembangan AI itu sekarang cepet banget ya, masif banget juga. Dari yang awalnya cuma gambar-gambar kayak nggak jelas, tiba-tiba wah kayak udah nggak bisa bedain sama gambar asli gitu. Itu sekarang perkembangan AI sejauh ini kayak apa sih? Aduh, kira-kira mungkin dalam 10 tahun atau kurang kita akan melihat sistem AI yang mungkin akan lebih pintar daripada kita. Benar. Nah, itu jadinya salah satu challenge ya. Itu mungkin yang belum banyak dibicarakan. Kalau challenge lain banyak juga, kayak satu
masalah toxicity Iya, bisa dipakai untuk betul. bikin hate speech Fitnah tadi. juga loh jadinya itu. Masalah misinformasi, disinformasi, ya kan, masalah bisa membuka aib orang, jadi lewat personally identifiable information. Karena training datanya kan mengandung semua data tuh, bisa jadi kita nge-jailbreak dia untuk ngasih tahu si alamatnya si ini di mana gitu, istrinya berapa gitu. Wah, itu bahaya banget, aku takut banget ya. Tapi kemudian membatasi itu gimana ya, Mbak? Maksudnya kayak kan AI kan banyak, kalau misalkan dibilang ya positifnya banyak, tapi ternyata toksiknya juga banyak gitu. Terus kemudian membatasinya itu seperti ada apa ya? hukumnya Iya, gitu ya. juga kebijakannya Hukumnya seperti ya, apa belum ada sih kalau di Indonesia. Baru oke. yang undang-undang kemarin yang tentang personal information ya, privacy dan lain sebagainya. Iya benar. Tapi kalau dari segi AI yang paling baru mungkin yang EU yang kemarin baru dibikin ya, Februari ini. Sekarang masih harus lewat EU parlemen dulu. Tapi mereka berusaha meregulasi AI berdasarkan resikonya. Jadi yang di-ban itu AI yang benar-benar bahaya. Kayak AI yang bisa mengidentifikasi misalnya preferensi kamu atau apa berdasarkan biometrik atau etnisitas kamu dan lain sebagainya gitu, yang ntar dipakai untuk melakukan decision yang rasis atau apa ya, misalnya orientasi kamu kayak gimana. Betul, gitu sampai ya. bisa tahu ya. Maksudnya di masa depan akan bisa tahu orientasinya. Berarti itu mirip-mirip seperti Setiap ini ya, orang gitu. video-video yang kita suka lihat itu muncul itu mungkin bisa itu bisa, juga termasuk FYP itu terus mempengaruhi. Yang bahaya kan yang di ban sama mereka itu yang pakai biometrik, jadi pakai wajah terus lain sebagainya, itu untuk dipakai untuk mengidentifikasi hal-hal yang private tentang kamu. Nah itu di ban. Tapi yang beresiko tinggi kayak contohnya AI yang dipakai untuk ini memutuskan apakah ngundang kamu interview atau enggak untuk suatu pekerjaan. Itu udah ada kayak gitu. Karena kan kalau kita masukin resume ke LinkedIn banyak banget itu orang pasti masukin kan. Iya. Jadi itu pasti pakai sistem AI untuk memfilter ya awal-awal dari ribuan atau ratusan ribu jadi ratusan gitu ya. Nah itu diregulasinya harus lebih transparan, harus safe, jadi nggak ada bias. Misalnya ngelihat kamu cewek berarti nggak bisa jadi saintis ilmu komputer atau jadi programmer gitu ya. Jadi harus transparan, harus safe, dan harus bisa explain apa namanya decision dia gitu, keputusan yang diambil harus bisa dijelaskan sama dia. Nah itu kayak gitu. Terus ada yang tentu saja yang nggak begitu bahaya gitu kan. Yang nggak begitu bahaya mungkin harus transparan aja, data yang dipakai apa, limitationnya apa gitu. Nah kayak yang lagi rame ya di kebanyakan sih kayaknya aku lihatnya di X ya, tentang antar seniman kali ya, itu kan kayak nyangkut karya gitu. Iya karya, karena itu sebenarnya kayak yang dibilang Mbak Dery itu kan ngambil data, berarti sebenarnya datanya itu adalah gambar dari mungkin gitu ya, gambar dari seniman lain gitu. Itu kalau hak ciptanya gimana juga gitu. Nah itu ya suara, terus bahkan nanti selebriti bisa kita bikin fotonya dengan produk kita ya. Iya benar-benar. Itu kan merugikan banget ya, maksudnya dari segi hak ciptanya itu gimana sih sebenarnya Mbak? Iya kalau dari segi hak cipta memang belum ada itu masalahnya itu, karena mulai dari sistem AI itu panjang pembuatannya, mulai dari koleksi data, ngelatih model, terus kemudian adaptasi model untuk tugas-tugas tertentu, terus sampai dibikin aplikasinya yang kita pakai sehari-hari gitu ya. Nah di tiap jenjang itu ada kemungkinan dia akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Ya, misalnya dari copyright ya, data collectionnya mungkin udah ngambil aja dari internet. Semua yang di internet kan dianggapnya Creative Commons ya, license-nya berarti free to use gitu. Nah kemudian dengan generative AI dia sekali lagi dia ngumpulin segala sesuatu terus dibikin sesuatu yang baru. Jadi meskipun mirip sama Snoop Dogg misalnya, tapi bukan Snoop Dogg gitu. Ya kemarin juga ada mirip-mirip gitu, tapi Ariana bukan Grande, gitu. Tapi nyanyi segala macam ya kan? gitu. Jadi susah untuk diregulasi dari itu. Memang harus di tiap jenjang itu ada regulasinya sendiri gitu. Tapi kalau ada nggak sih Mbak negara yang udah strict sama kebijakan soal AI itu? Yang paling strict tentang AI sih baru
European Union ya, EU ya. Tapi kemarin baru ada license baru, jenis license baru di New Zealand itu untuk melindungi bahasa mereka. Karena mereka merasa bahasa itu, mereka bilangnya Guardian yang bilang data atau bahasa atau data dalam segala macam adalah the last frontier of colonization gitu. Jadi zaman sekarang udah nggak ada colonization lagi, most parts of the world ya nggak dijajah. Data. Tapi data itu adalah the last frontier. Kalau kita kasih data, misalnya kita bikin data ya, bahasa misalnya bahasa Bali gitu ya, kita bikin. Kemudian sama OpenAI dipakai tuh datanya. Terus dia bikin software supaya orang bisa ngechat pakai bahasa Bali. Tapi kalau untuk orang Bali sendiri yang bikin, kemudian harus bayar ke OpenAI untuk memakai software tersebut. Padahal dia orang Bali. Padahal dia yang bikin datanya gitu ya. Jadi yang di New Zealand itu projectnya sengaja license-nya dibikin sehingga kalau dibikin aplikasinya, orang yang membuat data itu harus dapat sesuatu gitu, dapat apa namanya benefit dari itu gitu. Berarti kalau misalnya dia yang gambar gitu, itu berarti senimannya gitu, senimannya nanti harus dapat, kayak begitu. Kalau misalnya dipakai datanya untuk commercial use, gitu. Ya berarti soal hak cipta ini masih kurang aware ya sebenarnya. License-nya masih belum ada. Kalau misalnya solusi gitu untuk negara Indonesia gitu soal hukum itu apa sama kayak apakah harusnya pemerintah mendorong soal ini juga gitu kayak di Uni Eropa atau di New Zealand tuh gimana? Biasanya kita niru yang Uni Eropa gitu ya, New Zealand gitu. Tapi tergantung, sebenarnya masalahnya bukan regulasi aja tapi implementasi. Kan implementasinya itu yang susah kan. Kalau di EU itu mereka akan memajak, misalnya mendenda perusahaan yang melanggar sampai 7% dari penghasilan perusahaan tersebut. Nah, itu nanti masuk undang-undang misalnya seperti itu. Tapi kemudian implementasinya di Indonesia diimplement kagak gitu kan. Nah, itu di lapangannya kan. Kemarin dipakai kampanye ya. Yang mana itu? Belum ada regulasinya. Semuanya ada. Belum ada regulasinya. Pendukungnya itu kan. Nah, iya kan harus ada regulasinya ya. Istilahnya remnya ya. Kalau nggak ada kan mungkin malah jadi bahaya untuk bisa gantiin umat manusia nggak kira-kira? Terancamkah pekerjaan-pekerjaan kita? Kemudian diganti robot mungkin. Ya, itu ada bahayanya. Tadi kan bahayanya AI ada beberapa tuh. Tapi ada juga bahaya yang tentang inequality. Jadi pekerjaan mungkin akan digantikan oleh AI ya. Tapi juga ada masalah dengan gap. Jadi negara-negara yang kurang mengerti tentang AI versus negara-negara yang banyak talent tentang AI ya kan. Terus resources. Nah, ini juga karena kan untuk melatih sistem AI ini butuh resources yang gede ya. Nah, di Indonesia itu masih kurang infrastruktur untuk membangun kemampuan kita di bidang AI. Jadi dari segi pendidikan misalnya ya, kebanyakan orang belajar otodidak dari online gitu kan, tutorial segala macam. Tapi fundamentalnya kan kita harus, untuk bisa membuat terobosan kita harus tahu fundamental dari AI tersebut gitu loh. Nah, itu nggak bisa dilatih cuman dengan otodidak gitu ya. Terus kemudian juga dari segi compute resource. Nah, untuk melatih sistem AI itu butuh yang namanya GPU, nggak lagi CPU, tapi GPU bahkan TPU gitu ya. Jadi graphic processing unit. Jadi komputer yang lebih kuat. VGA-nya itu ya. Nah, kita kan biasanya pakai buat game ya. Nah, ini untuk melatih untuk melatih sistem AI ini. Nah, di Indonesia institusi-institusi yang punya cukup GPU cukup untuk melatih AI itu boleh dibilang belum ada gitu ya. Oh iya, baru-baru ini juga ada berita ternyata saya yang sebagai gamers gitu ya, VGA atau GPU itu harganya naik karena kebanyakan dipakai untuk AI tadi ternyata. Jadi ternyata memang udah butuhnya banget. Iya, sangat banget butuh dan mahal. Beli di Indonesia tuh mahal ya dibanding kalau beli di Amerika misalnya kan. Listriknya lagi ya. Listriknya kemarin teman saya di ITB, dosen di ITB tuh bilang mereka melatih sistem untuk speech recognition ya. Mereka nyalain tuh server, mati satu ITB.
Satu listrik. Wah. Listrik satu kampus Kayaknya mati. pernah ada beritanya Emang nih. sebesar itu ya kebutuhan listriknya ya? Iya. Ya, jadi itu juga salah satu resikonya karena dia nggak cuma butuh listrik dan menghasilkan banyak karbon ya, Oh iya, yang panas akhirnya juga kan. contribute ke global warming dan segala macam. Dia juga mengambil banyak air Oke. untuk mendinginkan server. Hmm, iya. Jadi ada beberapa benar. daerah yang udah kesulitan air gara-gara airnya dipakai untuk mendinginkan server-server ini, data center. Ntar kalau kita data center dari luar dibikinnya di Indonesia, kita yang kehabisan air di sini gitu. Itu bakalan jadi krisis juga gitu kan, tapi masih belum banyak dibahas juga gitu tentang kebutuhan resources ini. Nah, mungkin kalau di Indonesia sih sebelum undang-undang kita mikir dulu gimana kita bisa bikin AI. Kita jadi lebih kuat di sini gitu kan. Jangan sampai ketinggalan terus jadi korban ya. Iya. Jadi korban dari Kayak ini juga nih baru banget ya, belum. Kayaknya baru seminggu atau 2 minggu ada OpenAI yang ngeluarin Sora. Nah, itu Apa tuh? Arti atau suara? itu dari teks jadi video kalau nggak salah itu, dan itu mirip banget real ya. Itu tanggapan Mbak Dery gimana? Udah lihat sebelumnya? Sebenarnya tahun lalu waktu kita saya kan tahun lalu bikin conference tuh international conference, kita nge-host di Bali di international conference di bidang AI, natural language processing. Nah, itu semua orang dari seluruh dunia datang untuk mempresentasikan riset mereka paling baru di bidang AI. Nah, salah satunya itu keynote speaker kita Mohit Bansal itu dari UNC, University North Carolina. Nah, itu dia udah mempresentasikan nih yang text to video. Jadi di lab dia, di tim dia udah bikin gimana bisa bikin text to video yang sangat convincing gitu. Jadi dia salah satu yang dia tunjukkan adalah dia masukkan suara hujan di suara hujan di urban area. Terus dia kasih gambar teddy bear dan gambar intersection di New York City. Terus dia bilang generate video of teddy bear skating di New York City waktu raining. Dan itu videonya muncul dengan suara urban rain, hujan, terus suara traffic di New York City, terus gambar teddy bear lagi skating di Times Square. Wah, ngeri. Waktu itu aku langsung waduh. Terus ada yang nanya, kamu bakalan rilis ini, kita bukannya udah ada masalah sama misinformasi dan segala macam gitu ya. Nah, karena itu riset terus maju. Nah, tapi regulasinya itu karena terlalu di belakang atau yang untuk mengidentifikasi misinformasi, sistem-sistem itu yang lagging di belakang sistem AI. Jadi tantangan besar juga dong kalau misalkan risetnya terus jalan tapi kemudian regulasinya mandek atau mungkin nggak jalan juga, itu gimana kalau untuk para researcher gitu? Nah, kalau dari kita ya, kita berusaha selalu untuk bikin mesin jadi lebih bagus lagi. Salah satu riset saya gimana bikin ChatGPT itu nggak berhalusinasi lagi. Jadi termasuk tantangan banget ya guilty untuk kalau misalnya ada, kita kan belum tentu ya bisa ini AI nih, kalau ada nggak sih teknologi untuk mendeteksinya gitu kan, mungkin jadi pencegahan gitu. Nah, jadi kalau AI itu semacam pisau ya. Jadi kita bisa pakai pisau kan untuk bisa pakai motong bawang atau bisa nusuk orang. Nah, AI juga sama, bisa untuk menyebarkan misinformasi, disinformasi, manipulasi. Tapi sistem AI yang bisa mendeteksi itu juga AI juga gitu loh. The best system untuk mendeteksi misinformasi itu masih the same AI system yang dipakai untuk mengenerate misinformasi. Kayak ada dua jadi kita ya, tapi sebenarnya sih kembali ke kita juga loh. Dari AI itu tool ya yang kita pakai kan. Nah, tapi pada akhirnya apa kita bisa melihat mana yang fake, mana yang real, itu kembali ke kita. Kalau kita udah terbiasa day in day out dikelilingin sama misinformasi, sama kebohongan gitu, mungkin akan lebih susah bagi kita untuk melihat kebenaran gitu ya. Nah, itu sebenarnya balik ke kita sendiri juga gitu ya. Tapi di Indonesia tuh masih banyak masyarakat juga yang gampang kena hoax juga, Mbak. Nah, itu karena apalagi itu kalau ada AI makin masif kan. Kita aja sering bikin perisa fakta ya. Iya, betul. Jangan lupa nonton perisa fakta. Karena ada beberapa juga yang pakai AI ya. Betul. Itu gimana kalau dari Indonesia gitu? Iya. Khususnya gitu.
menyadarkan masyarakat deh gitu. Maksudnya membawa masyarakat untuk nggak mudah terpercaya hoax juga, apalagi dengan masifnya AI, ChatGPT dan semuanya kayak gitu. Itu emang kembali ke kayak kita sebagai manusia ya, digital literasi gitu ya. Jadi pada akhirnya kita kritis nggak? Kalau kita dapat suatu informasi, kita pertanyakan nggak? Atau kita terima aja langsung share karena sesuai sama pikiran kita atau identitas kita ya kan? Dari sebelum AI juga ada juga tuh hoax grup-grupan itu harusnya juga kayaknya udah lebih gitu ya. Sulit untuk diedukasi itu mungkin generasi atas ya Mbak, yang kayak boomers yang itu ngerasain. lucu tuh. Kemarin ada di CSIS ada seminar KISIP ya, tentang ilmu sosial politik. Salah satu temuan mereka itu survei ke seluruh Indonesia ya tentang misinformasi. Nah, mereka nemuin bahwa yang paling pintar untuk mendeteksi misinformasi dari real news itu malah orang-orang usia 30 sampai 40 tahun. Gen Z 18 sampai 29 dan baby boomer 60 ke atas sama kemampuannya untuk mendeteksi. Jadi lebih gampang percaya sama misinformasi. Nah, itu agak-agak membingungkan kan kalau boomer ya mereka mungkin udah nggak digitally literate ya, tapi Gen Z kan day in day out mereka native ya, digital native. Sempat ramai juga tuh yang gampang ketipu lewat video TikTok. Mungkin itu kali ya kebanyakan. Atau karena memang itu polusi. Anggap aja misinformasi, disinformasi itu kayak polusi ya. Kalau kita sering menghirup udara Jakarta jadi kena ispa kan, sering sakit-sakit pilek segala macam kan. Nah, sama mungkin itu salah satu hipotesis ya. Tapi hipotesis lain bisa jadi karena teks konten yang kita sering baca sekarang, sering kita dengar itu short konteks. Iya kan? Nggak full, nggak ada whole story gitu. Sementara usia 30-40 masih sempat merasakan koran gitu ya. Yang panjang-panjang gitu masih sempat merasakan. Video 30 detik juga udah bosan. Nah, nggak ada lagi. Langsung scroll. Itu sih mungkin gitu ada lagi. hipotesis. Pak Cito gitu ya. Tapi itu baru hipotesis ya. Mereka masih belum tahu kenapa kok Gen Z sama baby boomer sama-sama prone ke misinformation. Kenapa? Itu hasil survei mereka aja gitu sih. Jadi nggak tahu. Itu menarik buat diteliti. Tapi Mbak Dery tadi kan lagi research juga pengen bikin ChatGPT yang gak halu gitu ya. Ada nggak sih riset-riset lain yang lagi Mbak Dery kembangin gitu sekarang? Selain yang bikin ChatGPT yang kurang halu, kita juga bikin gimana bisa bikin large language models. Salah satunya ChatGPT itu bisa self consistent. Jadi bisa memperbaiki jawaban dia sendiri. Gitu. Makin canggih aja. Jadi gimana dong? Nah, itu salah satu penelitian salah satu murid saya itu gimana bikin GPT itu bisa merevise jawaban dia sendiri tanpa harus dapat feedback dari orang gitu. Jadi berdasarkan konsistensi dia. Ya misalnya dia ditanya nih, siapa sekarang first lady di Amerika? Nah, karena dia udah tahu bahwa presidennya bukan lagi Trump, berarti bukan Melania Trump gitu kan. Jadi berdasarkan hal-hal lain yang dia tahu, dia bisa merevisi. Misalnya dia jawabnya aslinya Melania Trump, dia tapi presidennya Joe Biden, berarti first lady-nya istrinya Joe Biden ini berarti bukan gitu. Jadi dia bisa merevisi secara seperti itu. Berarti juga harus datanya juga harus up to date ya berarti ya. Iya, selain itu juga kita harus fit dia dengan data terbaru juga gitu. Udah sejauh mana Mbak perkembangannya? Rahasia nggak nih? Udah papernya udah ada, bisa dibaca. Udah online. Iya. Oke. Iya. Oke, tapi kalau misalkan sistem ChatGPT gitu kan, AI gitu, apakah nanti di masa depan dia berpotensi nggak sih Mbak untuk menjadi sumber literatur
untuk kemudian nanti skripsi mungkin mahasiswa-mahasiswa di tahun 2053 bisa. Saya juga sebenarnya pernah sering nyari juga kalau lagi nyari ide konten tuh kan, nyari di chat. Oh iya benar. Iya. Untuk brainstorming ya. Tapi kalau jadi literatur sendiri langsung gitu bisa nggak? Dan rujukan lah. Masih belum sih kalau saya bilang ya. Kalau ChatGPT sendiri ya, kecuali ChatGPT yang masuk ke Bing. Nah, Bing kan OpenAI udah dibeli sama Microsoft, jadinya ChatGPT masuk Bing juga. Nah, itu dia mengambil juga sumber-sumber dari internet. Jadi yang terbaru. Nah, kemudian dia jadi yang ChatGPT pinter lakukan itu sebenarnya mengkombinasi sources terus dijadiin summary gitu ya. Itu dia pinter banget. Atau kita kasih contoh-contoh bikin yang mirip-mirip. Tapi kalau untuk bikin kreatif ide baru itu masih belum bisa. Jadi kayak kamu yang kreatif dia belum bisa. Dia cuman mengkombinasikan dari yang dia tahu aja gitu. Jadi masih butuh manusia sebenarnya. Malah ada research yang menunjukkan kalau ChatGPT itu atau large language models di feed lagi kata-kata atau sentence kalimat yang dia generate di feed lagi buat ngetrain dia, maka dia akan makin lama akan hancur. Jadi katastrofik. Iya. Kayak virus gitu. Kayak poison buat dia gitu. Jadi sebenarnya itu kenapa tuh Mbak maksudnya? Jadi bisa jadi poison malah. Iya, malah jadi poison karena dia akan mereinforce sesuatu yang salah, misalnya makin lama makin salah gitu ya, makin berhalusinasi akhirnya itu jadi katastrofik collapse namanya. Jadi dia akan collapse sendiri kalau kayak gitu. Makanya sebenarnya sebagai orang kita harus terus berkreasi. Karena kalau dalam ekosistem informasi atau komunikasi itu manusia itu penting banget, bahkan buat AI, karena AI bakalan nggak survive tanpa orang. Benar kan, berarti emang dikendalikan oleh manusia lagi gitu kan, mau secanggih apapun AI gitu. Iya. Udah masif banget ya sekarang kalau dari Indonesia sendiri tantangan ke depannya nih soal AI itu. Nah, kira-kira apa? Ya itu tadi resources, infrastruktur ya, kita masih belum punya in place ya yang untuk kedepannya gitu, bahkan GPU, server, internet, talent ya kan, pendidikan di bidang AI sendiri gitu kan, masih banyak universitas kita yang bahkan belum ada machine learning gitu kan, mata kuliah machine learning itu belum ada gitu kan, padahal itu kan fundamentalnya untuk AI ini gitu kan, basically backbone-nya AI itu machine learning. Nah, itu kita butuh karena salah satu resiko AI itu sebenarnya inequal gap. Jadi orang-orang yang tahu AI bakalan bisa benefit dari AI. Sementara orang-orang yang nggak tahu akan tertinggal di belakang gitu loh. Itu sih. Nantinya kita nggak mau kan semua sistem dalam bahasa Inggris, terus kita yang harus adaptasi ke sistem tersebut gitu kan. Terus dia akan mengambil keputusan tentang orang Indonesia, tapi dari budaya barat gitu kan, beda dengan budaya kita sendiri gitu. Jadi banyak bias-bias yang akan terjadi oleh sistem yang kalau kita nggak punya kita nggak punya kekuatan untuk membuat sistem kita sendiri gitu. Nah kalau menurut Mbak Dery nih dengan masifnya ini kan tadi yang seperti diobrolin juga, ini tuh sebenarnya lebih banyak bagus nggak sih buat Indonesia dulu deh? Apakah lebih banyak manfaatnya atau justru malah lebih banyak apa tuh? mudorotnya? Lebih banyak kesalahan guna gitu kali ya? Kalo ya itu gimana? Sekali lagi kita mau jadi yang drive AI atau kita mau jadi pengguna AI aja gitu kan? Kalau kita yang jadi pengguna nanti kita harus bayar ya, tadi yang kasus misalnya kita bikin data terus kemudian datanya dipakai dan terus kita harus pakai itu harus bayar ke mereka. Nah kita nggak mau kan jadi pengguna aja gitu. Jadi kalau kita jadi pengguna atau malah kita ketinggalan, nah itu akan mudaratnya AI gitu ya. Tapi kalau kita yang mengkontrol kemana ini AI mau dibawa gitu ya, nah kita yang akan merasakan manfaatnya. Jadi itu sih sebenarnya gap ini yang namanya digital gap udah diomongin sama banyak saintis dari mungkin 10 tahun yang lalu ya, digital gap ini. Tapi kalau Indonesia berarti apakah butuh researcher lagi untuk
ngeresearch soal AI, terus kemudian juga kalau misalkan pengguna ini berarti perlu edukasinya tuh seperti apa sih gitu. Iya, benar-benar. Karena kita punya kelebihan dibanding negara-negara lain ya. Salah satunya generasi yang muda, yang digitally literate gitu kan, yang embrace AI karena mereka grow up seperti itu. Nah, jadi ini perlu di-tap ya generasi muda ini gitu loh. Indonesia Emas 2045 nih. Itu di-tap untuk mengembangkan supaya kita yang take control, take charge of AI dan bukan yang jadi dilindas oleh AI gitu ya. Itu sih sebenarnya kalau kita punya kelebihan juga gitu ya. Cuman kurang difasilitasi sebenarnya. Kurang difasilitasi. Berarti gitu. adanya machine learning juga di kampus-kampus tadi. Iya, machine learning, terus kemudian deep learning ya. Itu juga bisa mengurangi gap mungkin ya. Iya. Gap ketidaktahuan digital gap itu. Bahkan sekarang researcher di bidang lain pun udah kepengen tahu belajar machine learning. Karena kalau enggak mereka akan ketinggalan nih. Yang lain, yang orang komputer science sudah pada bikin penelitian tentang public health segala macam. Orang public health sendiri harus catching up gitu kan. Ternyata memang seluas itu ya manfaat machine learning ya. Kalau misalnya digunainnya bener. Iya. Nah, kita mau jadi pengguna aja terus kemudian digunakan untuk ketidakbenaran atau kita mau membuat sesuatu yang akhirnya bisa dipakai untuk kebaikan. Gitu kan. Jadi itu sih hopefully ya. Hopefully generasi muda makin embrace nih ya. Chat GPT-nya makin banyak belajar tentang machine learning. Makin takut apa makin gimana? Kalau belajar dari Mbak Dery sepertinya semakin ingin belajar banyak soal edukasi ya. Tapi kalau belajar dari medsos kayaknya enggak dulu. Di NLP sih udah banyak loh anak-anak Indonesia. Jadi waktu saya mulai dulu masih dikit ya. Sekarang kita udah ada grup, bahkan gede udah mulai Southeast Asia juga bekerja sama researcher dari Filipina, dari Malaysia, dari Singapura. Berarti emang harus didorong sih yang digital ini, si anak-anak muda yang sudah hidup dan tumbuh dengan dunia digital gitu. Iya. Nanti kita bisa bikin sistem yang lebih bagus dari sistem kemarin KPU itu. Computer vision. Kita butuh orang-orang dipakai lagi enggak? Iya, kan datanya mungkin tambah banyak kan. Kayaknya itu belum dilatih deh. Kalau saya bilang makanya jelek performance-nya. Oke, baiklah. Mbak Dery ada yang mau disampaikan mungkin yang belum tersampaikan ke teman-teman? Iya ya. Mungkin yang pengen disampaikan sih sebenarnya yaitu mari kita mengembrace teknologi ya. Jangan takut oleh teknologi karena teknologi itu pada akhirnya itu tool, alat buat kita gitu. Karena teknologi nggak akan survive kalau kita nggak ada juga gitu kan. Dan kita harus yang take charge of this AI gitu. Jangan sampai AI yang mempergunakan kita atau malah kita jadi berkelahi gara-gara AI dan lain sebagainya gitu sih. Tuh. Menarik ya. Benar. Kayak tadi yang Mbak Dery bilang juga kayak analogi pisau kali ya. Gimana bermata dua. Gimana ini juga gunainnya. Gimana tergantung pilotnya bisa buat melukai orang atau benar AI itu kan bisa dua sisi kan. Bisa positif banget, bisa justru bisa negatif banget. Iya. Terutama AI for good kita bilangnya tuh. Terutama kita banyak nih challenges generasi muda. Kayak climate change dan lain sebagainya. Gimana kita bisa pakai AI untuk membantu itu gitu kan? Jadi banyak yang bisa dilakukan dan banyak yang harus masih diteliti lagi juga. Semoga nggak jadi robot jahat kayak di robot jahat. Terima kasih buat Mbak Dery. Terima kasih Mbak Dery, ini menarik banget. Nanti kalau ada update AI kita sip. Terima kasih juga para penonton buat teman-teman buat udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Tonton terus di chapter. Dadah. Terima kasih.